kelas untuk memimpin kita dalam doa. Oke, silakan. Oke teman-teman, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin dalam doa. Adik-adik sudah siap menerima mata pelajaran pada pagi hari ini? Siap ya, oke baik. Oke, sebelum Bapak menyampaikan materi pada pagi hari ini, Bapak ingin melakukan absensi, yaitu mengulang kembali materi yang sebelumnya. Kira-kira ada yang masih ingat? Kita minggu lalu atau beberapa hari yang lalu kita mempelajari tentang apa? Pengukuran. Nah, dalam melakukan pengukuran itu ada 3 yang kita alat ukur yang kita bahas ya. Yang pertama apa? Apa? Jangka sorong. Kemudian yang kedua mikrometer spektrum. Yang ketiga yang paling mudah apa? Mister. Itu yang sudah kita lakukan pelajaran minggu lalu sudah, yaitu ada juga angka penting, kemudian ada juga notasi ilmiah. Oke. Baik, sebelum Bapak masuk ke materi, Bapak ingin menampilkan video, nanti Bapak minta pendapatnya bagaimana Bapak tampilkan itu tentang apa ya. Bapak sudah menampilkan video, adik-adik sudah melihat atau menonton video di depan. Nah, yang Bapak tampilkan di depan ini kita akan mempelajari tentang apa? David. Energi alternatif. Oke, energi alternatif. Nah, energi alternatif itu menurut David seperti apa? Energi yang ada di sekitar kita yaitu matahari, air, angin, dan juga tanah. Baik, yang dikatakan David tadi adalah macam-macam dari energi alternatif, yaitu terdiri dari matahari, batu bara, air, angin, dan lain sebagainya. Itu dari bentuk-bentuk energi alternatif. Nah, terima kasih, kita berikan aplaus untuk David yang sudah atau pemahamannya tentang bentuk-bentuk energi alternatif. Kemudian siapa yang bisa memberikan pendapat tentang apa sih energi alternatif? Siapa? Yang perempuan ini, Koja. Adalah energi yang bukan fosil atau tradisional yang tidak dapat habis. Oke, energi alternatif tadi katanya Koja adalah energi fosil yang tidak akan habis. Oke, berarti untuk pemahaman awal adik-adik setelah ditayangkan videonya, berarti sudah bisa membedakan bentuk-bentuk atau macam-macam dari energi alternatif. Proses mencari informasi yang dilakukan nanti secara berkelompok. Setelah menginformasi, menanya, memprediksi, dan melaksanakan simulasi, siswa dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk dari energi alternatif. Kemudian yang kedua, menggali informasi sebanyak-banyaknya untuk menggali bentuk energi alternatif. Yang ketiga, menjelaskan sumber-sumber dari energi alternatif. Yang keempat, mengilustrasikan bentuk energi alternatif. Yang kelima, yaitu menganalisis bentuk energi alternatif. Yang keenam adalah menyimpulkan makna dari energi alternatif. Yang ketujuh adalah menganalisis sumber energi alternatif yang ada pada lingkungan kita. Khususnya di sini kebanyakan kalau di sini menggunakan
tata sel surya. Kebanyakan itu juga termasuk dari energi alternatif. Kemudian yang kedelapan adalah mengidentifikasi pemanfaatan sumber energi alternatif yang ada di sekitar kita. Baik itu tujuan kelompok pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baik adik-adik, sekarang saya akan membagikan adik-adik dalam beberapa kelompok berdasarkan tes gaya belajar yang sudah dilakukan oleh adik-adik beberapa hari yang lalu. Di sini ada kelompoknya berdasarkan gaya belajarnya. Yang pertama kelompok 1 yaitu audiotorik, di mana terdiri dari Muhammad Azali, Siti Andayani, Supriyanto. Ada Supriyanto tadi? Supri, silakan masukkan. Oke, cari tempat duduknya. Yang kelompok visual learning berarti ini dia dalam bentuk video ya. Berarti Lucia Lumi Ovira, Feni Andreani, Muhammad David Filanur, Yohanes Marion, Kafilia Maulida, dan terakhir Ria Lestari. Kemudian kelompok 3 di sini yang kinestetik berarti di situ ada, boleh nanti diperagakan oleh temannya atau nanti boleh dilihat di samping ada pojok simulasi aksara kinestetik di situ yang terdiri dari Rita, Rivonesia, Foja, Julaya, apa FD, Foja, FC ya. Kemudian Daniel dan yang terakhir adalah Niki Andrian. Sudah masuk semua dalam kelompok? Ada yang belum masuk? Sudah ya? Oke. Sekarang mau minta kalian duduk berdasarkan kelompok. Oke, angkat. Oke, silakan duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Nah, di dalam kelompok tersebut Bapak bagikan dalam beberapa gaya belajar, yaitu yang pertama adalah audiotorik, kemudian yang kinestetik dan yang visual ya, yang video ini. Nah, kemudian di sini Bapak sudah sediakan LKPD. Nah, di dalam LKPD ini adik-adik nanti ada hasil kerja kelompoknya, kemudian nanti ada tugas individunya. Nah, di dalam tugas individunya nanti diberikan kebebasan mau menjawab dalam bentuk apa, tapi bisa untuk tugas individunya bisa dikerjakan di rumah. Tapi yang utama sekarang adalah kerja kelompoknya dulu. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan Bapak bagikan berdasarkan kelompoknya masing-masing ya. Silakan perhatikan LKPD-nya. Di situ ada nama dan kelasnya. Nanti bisa salah satunya perwakilan di kelompoknya untuk mengumpulkan sebagai hasil kelompok. Ya, misalnya di Maulida nanti tulis semua anggotanya. Kemudian begitu ke kelompok lainnya. Kemudian nanti di situ ada tujuan pembelajarannya. Siswa mampu menjelaskan makna dari energi alternatif. Nah, sumber belajarnya di situ misalnya ada menyediakan buku paketnya juga, silakan dibaca-baca juga. Nah, yang audio berarti dengarkan audio yang sudah Bapak kirim. Kemudian yang video berarti boleh di depan sini atau boleh buka HP masing-masing. Kemudian yang kinestetik atau yang bergerak itu di sana, boleh baca-baca di sampingnya. Di belakang adik-adik itu ada pojok simulasinya atau pojok belajarnya. Oke, adik-adik nanti silakan mengisi di situ ada prakegiatan. Boleh nanti bisa berkunjung di pojok simulasi yang lain, misalnya yang video ini, tapi dia mau melihat ke yang audiotorika atau yang simulasi boleh. Nah, kemudian nanti tuliskan pojok mana yang dikerjakan. Kemudian nanti adik-adik buka lagi. Di situ ada penambahan individu yang itu kalian isi itu berdasarkan gaya belajarnya masing-masing. Misalnya di situ yang pojok video berarti dia hanya mengerjakan di bagian A saja. Kemudian yang pojok galeri atau simulasi di situ berarti yang dia hanya mengerjakan di bagian situ saja. Kemudian yang ketiga adalah yang audiotorik. Berarti di situ ada kesalahan yang diingatkan.
yang galeri itu di ini kelompoknya Azali, ya. Adenoid, kemudian yang simulasi itu kelompoknya si Fuja. Nah, kemudian kalian isi masing-masing di situ. Nah, berdasarkan pertanyaan atau tujuan pembelajaran yang akan kita capai nanti di akhir. Nanti ada poin yang ketiga adalah hasil diskusi kelompok. Nah, apa saja yang kalian diskusikan di situ? Oke, baik, sebelum dimulai kegiatan kelompoknya ada pertanyaan? Ini untuk gimana ya? Iya, pojok misalnya kamu bertunjuk kemana dulu. Tapi biasanya fokus dulu ya pojok masing-masing dulu ya. Berarti pojok auditori masih yang pertama. Kemudian nanti yang kedua boleh mencari di mana, terserah. Oke, Pak? Ada lagi pertanyaan? Ada? Ya, silakan saja. Pengamatan individu ini untuk kita tersendiri atau sama kelompok? Iya. Nah, untuk pengamatan individu nanti dikerjakan di tapi untuk sementara tidak apa-apa satu itu sebagai kelompok dulu. Ya, paham nggak? Nah, di sini kan ada pengamatan individu, cuman kalau sekarang kita fokus ke kelompoknya dulu, berarti kalian yang simulasi ya. Nah, yang ini berarti kalian jawab dulu secara di kelompok ini berdasarkan simulasi yang kalian lakukan. Informasinya apa aja yang kalian baca di depan sini ya. Kemudian nanti kerjakan di sini misalnya jenis energinya apa atau macam-macam energinya yang kalian ketahui itu apa. Nah, itu terus kalian ambil kesimpulannya atau melakukan apa pernyataan atau mengumpulkan data. Kemudian nanti sebutkan modul belajar yang paling disukai beserta alasannya. Misalnya yang simulasi paling sukanya apa, alasannya kenapa ya. Oke, ada lagi? Ada lagi pertanyaan? Ada lagi pertanyaan? Oke. Nah, untuk menjawabnya juga bisa berdasarkan ini tujuan pembelajarannya. Ini yang pertama sampai 7 ya, boleh ditambah nomornya di belakang. Oke, ada pertanyaan lagi sebelum mulai? Pak. Mana? Ya, hasil diskusinya untuk sementara itu diskusinya dulu ya. Sekarang untuk tugas individunya nanti ya, fokus dulu kelompok ya sekarang ya. Ya, tapi ini misalnya ini. Ini ya. Nah, misalnya kalian ini. Ya, ini kalian jawab di situ. Ini tujuannya. Misalnya makanya dengarkan dulu audio yang masih ini. Ya, di sini. Baru nanti misalnya ini kan satu lima ya. Nomor 6 sama 7-nya boleh ditambah di samping sini. Paham? Di sini seperti apa ya? Ya, ada lagi? Ya. Ya, yang itu dulu berdasarkan ini. Soal ini ya. Satu-satu. Nah, untuk nomor 6 dan 7 boleh di sampingnya karena kurang di sini nomornya. Ya, jawab. Berarti kalian dari sini, misalnya video berarti tidak bagian A sampai bagian kedua. Ya, kemudian nanti kesimpulannya di situ. Oke, ada lagi pertanyaan? Ya, boleh. Nanti kasih alasannya misalnya pojok yang kalian suka itu yang mana? Apakah misalnya simulasi, auditori, nanti atau? Oh iya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan silakan kerjakan. Nanti mau minta masing-masing kelompok menjelaskan ya. Oke, silakan. Yang video boleh putar di anunya di HP-nya masing-masing. Ya. Yang audio boleh dengarkan suara yang sudah Bapak kirim. Yang apa namanya? Yang kita setik ini boleh di samping atau pojok belajar ini. Boleh nanti proses diskusinya.
Waktu diskusinya sudah habis. Nah sekarang mau minta apa hasil kesimpulannya dari masing-masing kelompok berdasarkan gaya belajar. Nah kelompok yang pertama maju adalah kelompoknya kinestetik, adalah yang auditorik, yang ketiga adalah yang video ya atau simulasi. Nah sudah siap kelompok kinestetik? Siap? Oke, siap. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok kinestetik akan menjelaskan tentang hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh saudara Koda. Berdasarkan simulasi yang kami lakukan, informasi yang kami dapat dari bentuk-bentuk energi alternatif diantaranya: 1. Energi alternatif adalah sumber energi yang digunakan untuk menggantikan sumber energi utama tanpa mengakibatkan hal yang tidak diharapkan. Adapun bentuk-bentuk energi alternatif, contohnya energi alternatif matahari dapat digunakan untuk menghasilkan listrik dengan menggunakan sel surya atau panel surya yang dapat menggantikan bahan bakar minyak. 2. Energi angin dapat menghasilkan listrik dengan cara memutar tribun. Saat bila tribun bergerak, generator akan menghasilkan listrik atau PLTU. Energi air dapat menghasilkan listrik dengan cara memutar kincir air yang tersambung pada generator sehingga generator dapat menghasilkan listrik atau PLTA. Energi laut dapat menghasilkan energi listrik dengan cara gelombang laut memecah di pantai yang mudah dapat diubah menjadi energi listrik. Berdasarkan simulasi yang kami amati, jenis energi alternatif yaitu energi matahari, energi zat radioaktif, energi biodiesel, energi biomasa, energi air, energi angin, energi panas bumi, energi biogas, energi nuklir, dan gas alam. Klasifikasi yang kami dapat dari jenis energi yaitu energi alternatif berbeda dengan energi fosil dikarenakan nilai keterbatasan yang dibutuhkan. Energi fosil akan semakin habis apabila digunakan secara terus-menerus oleh manusia, berbeda dengan energi alternatif. Ciri-cirinya tidak dapat habis dan selalu dapat terbarukan dikarenakan energi alternatif selalu berproses dan membantu meningkatkan tenaga listrik. Klasifikasinya, energi alternatif energi yang alami dari bumi, dan hal itu disebut dan itu menyebabkan bahwa energi alternatif tidak dapat habis. Untuk kesimpulannya, menjelaskan makna energi alternatif. Energi alternatif adalah segala jenis sumber energi yang digunakan untuk mengganti bahan bakar energi konvensional yang bisa habis dan tidak ramah lingkungan. Adanya energi alternatif ini ditujukan untuk mengurangi pemakaian energi hidrokarbon yang menyebabkan polusi dan juga merusak lingkungan dengan bebas maupun diperbarui terus-menerus serta terbatas. Menjelaskan kelebihan dan kekurangan energi alternatif. Kekurangan energi alternatif ini adalah ia ada terus-menerus, namun untuk penggunaan atau proses pengolahannya itu belum ada untuk beberapa negara. Kelebihannya, energi alternatif ini tidak dapat habis meski digunakan secara terus-menerus. Mengidentifikasi jenis-jenis sumber energi alternatif. Contohnya ada tenaga air, panas bumi, biomasa, tenaga surya, tenaga angin. Menguraikan proses pemanfaatan energi alternatif menjadi energi yang bermanfaat dalam kehidupan. Energi alternatif ini digunakan untuk membangkitkan listrik di beberapa negara, terutama negara Indonesia menggunakan tenaga listrik panel surya. Menguraikan alasan pentingnya energi alternatif. Energi alternatif merupakan sumber energi yang bisa berasal dari sumber daya alam dan tidak akan habis karena bentuk dari proses alam yang berkelanjutan. Contohnya, energi alternatif adalah seperti sinar matahari, angin, ombak, dan air. Salah satu contoh pemanfaatan energi alternatif diantaranya energi dari cahaya matahari, panasnya dapat dimanfaatkan untuk memberikan bergerak. Sumber energi air untuk menggerakkan turbin. Sumber energi dari panas bumi dapat menghasilkan gas. Sumber energi dari biomasa untuk menghasilkan gas, metan, dan sumber energi dari angin dapat digunakan untuk menggerakkan bali-bali. Menjelaskan sumber-sumber energi alternatif yang tersedia di Indonesia. Di
Di Indonesia banyak area potensial untuk dikembangkan sebagai energi alternatif. Ada beberapa energi alternatif yaitu tenaga air, panas bumi, biomasa, tenaga surya, tenaga angin, panas laut, ombak, dan pasang surut air. Menganalisa pemanfaatan energi alternatif di Indonesia. Di Indonesia menggunakan tenaga matahari. Energi tenaga matahari banyak digunakan di Indonesia. Contohnya ada di sekitar kita, misalnya di Indonesia menggunakan panel surya. Panel surya dapat menghasilkan listrik dikarenakan panas yang menyentuh permukaan sel surya sehingga menghasilkan aliran listrik dan dapat dinyalakan membantu warga-warga yang membutuhkan. Sekian dari kami, terima kasih. Baik, berikan aku seluruh kelompok ya yang sudah menjelaskan hasil diskusi kelompoknya dengan detail mulai dari awal sampai akhir. Luar biasa. Baik, kita kasih kesempatan untuk kelompok lain. Ada pertanyaan? Apa ada yang mau menanggapi? Gimana? Kelompoknya si David yang video atau kelompoknya audio tarik? Ada masukan atau pertanyaan untuk kelompok? Enggak ada. Oke, luar biasa, berarti sudah mulai paham ya. Oke, baik, kita lanjut ke kelompoknya si Azari, yaitu kelompok auditorik. Yang lain perhatikan ya. Kami dari kelompok auditorik. Di sini kami akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang dibaca oleh Jangan dulu ya. Makna energi alternatif terbarukan adalah ramah lingkungan karena ia menggunakan panel surya, tenaga air, angin, panas bumi, biomasa, dan selalu bisa diperbaharui dan tidak pernah habis. Untuk kelebihan energi alternatif, yaitu energinya bisa terbarukan, sumber energi gratis, dan sumber energinya bisa dibuat dan melimpah ruah. Kekurangannya yaitu ketersediaan energinya tergantung pada alam. Jenis energi alternatif diantaranya adalah sinar matahari, panas bumi, angin, air, laut, gas, biomasa, biodiesel, dan zat radioaktif. Manfaat energi alternatif yang bisa menjadi energi yang bermanfaat dalam kehidupan adalah dapat mengurangi dampak pemanasan global. Alasan energi alternatif agar ia mengurangi polusi dan selalu ramah lingkungan. Jika menggunakan fosil dan batu bara, energi tersebut bisa habis. Contoh sumber energi alternatif yang tersedia di Indonesia diantaranya angin, panas bumi, air, matahari, biomasa, dan energi gelombang air laut. Pemanfaatannya, energi alternatif di Indonesia adalah energi surya. Energi surya dapat dikonsumsikan menjadi energi listrik dengan cara menggunakan panel surya atau fotovoltaik yang sering disebut PLTS, pembangkit listrik dengan surya. Jenis energi: angin, air, biomasa, panas bumi, panas surya. Energi yang sering dimanfaatkan yaitu panas surya dan biogas, angin, dan air. Kesimpulannya, makna energi alternatif tenaganya melimpah dan tidak bisa habis dan dapat mengurangi polusi. Kedua, kelebihan energi alternatif yaitu dapat diperbaharui dan tidak bisa habis. Kekurangan energinya tergantung pada alam dan tidak semua negara memiliki alat pembangun listriknya. Contoh Apa? Pertanyaannya?
Apa? Mengidentifikasi jenis sumber energi alternatif. Contohnya dari panel surya yang memanfaatkan cahaya matahari dan diubah menjadi tenaga listrik. Setelah itu menguraikan proses pemanfaatan energi alternatif menjadi energi yang bermanfaat dalam kehidupan. Karena fosil dan batu bara tidak selamanya ada dan tenaga tersebut bisa habis dan tidak ramah lingkungan. Nomor 5, menjelaskan sumber-sumber energi yang tersedia di Indonesia. Panel surya, yaitu panas bumi, air, akan tetapi sangat jarang ditemukan di Indonesia. Begitu juga dengan tenaga angin dan biomasa. Itu. Sekian dari kami, terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Oke, berikan hapus untuk kelompok auditorik. Oke, silakan kalau lain ada yang memberikan tanggapan atau pertanyaan atau kritikan? Ada? Oke, kalau tidak ada, oke kita lanjut ke kelompok yang terakhir yaitu yang visual, audiovisual ya. Silakan. Selamat pagi, kami dari kelompok visual mempresentasikan hasil yang kami cari. Silakan. Baik, nomor pertama menjelaskan makna energi alternatif terbarukan. Sebagai energi yang memiliki jawabannya sebagai energi yang memiliki peran mengganti energi utama. Nomor 2, menjelaskan kelebihan dan kekurangan energi alternatif. Kelebihan energi alternatif yaitu energi dapat terbarukan ramah lingkungan, terbarukan, ramah lingkungan, sumber energi gratis, pasokan melimpah. Kekurangannya ialah energi tersebut tidak dapat diandalkan, belum efisien, dan biaya instalasi tinggi. Nomor 3, dapat menilai jenis-jenisnya adalah sumber energi alternatif yaitu energi matahari, Baik, saat ini waktu yang sangat luar biasa. Berikan aplaus untuk ketiga-tiganya. Oke, baik adik-adik. Di sini Bapak ingin memperkuat saja pemahaman adik-adik tentang energi alternatif, di mana yang dimaksud dengan energi alternatif di sini adalah segala jenis sumber energi yang digunakan untuk mengganti bahan bakar fosil atau bahan bakar energi konvensional yang habis dan tidak ramah lingkungan. Dengan adanya energi alternatif ini bertujuan untuk mengurangi pemakaian energi hidrokarbon yang menyebabkan polusi dan juga merusak lingkungan dengan bebas maupun diperbarui terus-menerus secara tak terbatas. Artinya di sini misalnya kita menggunakan bahan bakar atau apa namanya yang hidrokarbon itu, yang hidrokarbon. Nah, di sini misalnya kendaraan motor kan kita menggunakan bensin, jadi ada polusi udaranya dan bisa menyebabkan atau gangguan kesehatan. Kemudian jenis-jenis dari sumber energinya adalah ada energi air, tenaga surya, panas bumi, apa lagi? Angin, gelombang laut dan lain sebagainya itu ya. Untuk beberapa poin yang disampaikan atau yang sudah disampaikan oleh adik-adik dalam presentasi kelompok tadi. Oke, sebelum Bapak mengumpulkan tugas kelompoknya, nanti dikumpulkan ya masing-masing perwakilan kelompok. Ada pertanyaan? Nggak ada. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, nanti adik-adik akan menjawab soal tes formatif yang di depan.
yang ditampilkan oleh Bapak. Nah nanti tugasnya ini diberi kebebasan. Apakah nanti mau buat dalam bentuk video? Yang mau dalam bentuk video itu silakan. Ya, mau buat dalam bentuk poster silakan. Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan di atas atau di depan. Ya, kemudian mau dalam bentuk tulisan juga boleh. Tapi kalau mau lebih cantik atau lebih bagus bisa menggunakan video poster dan lain sebagainya sesuai dengan kemampuan adik atau mereka belajarnya ya. Atau mungkin dalam bentuk rekaman suara boleh. Berarti dalam menjawab soal-soal ini atau tes formatif ini kalian harus menjelaskan ini ada 7 poin ini ya. Oke. Misalnya David maunya apa? Buat dalam bentuk apa? Poster ya. David Yohanes video tugas akhirnya atau tesnya nanti mau dalam bentuk poster, video ataupun poster ya. Ada yang mau dalam bentuk video? Oke, silakan adanya berkreasi sendiri ya. Oke, adik-adik itu tugasnya dan tugas kelompoknya silakan dikumpulkan dulu. Oke. Yang dikumpulkan tugas kelompoknya, yang lainnya boleh dibawa pulang. Oke, itu ada tugas individunya tadi ya. Kerjakan tugas individunya. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, silakan kumpulkan. Nah, di bawah kumpulkan ke bapak satu aja per kelompok yang dirasa lengkap. Jangan lupa nama kelompoknya ya. Ya, silakan. Nah, jadi Supri di mana? Oke, kelompoknya Koja sama kelompoknya Katia, David dan kawan-kawan. Boleh, nanti Bapak kirim ya. Satu aja. Ini satu aja, yang lain. Oke, kelompoknya Koja. Ini lanjutannya. Ini lanjutannya berarti. Oke, sebelum Bapak ini Bapak minta kita lakukan ice breaking dulu ya. Masih ingat tepung pelima? Oke. Siapa masih ingat tepung pelima berarti project penguatan profil pelajaran Pancasila. Oke, siap ya? Oke, bisa dimulai? Tepung pelima. Project penguatan profil pelajaran Pancasila. Bersama satu bantuan besar? Yes. Luar biasa. Oke, baik adik-adik, terima kasih atas diskusi kelompoknya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Silakan duduk dulu. Mudah-mudahan hasil diskusi kita pada pagi hari ini bisa dipahami dengan baik. Kemudian buku paketnya bisa dikumpulkan lagi. Oke. Nah, untuk jangan lupa tugas akhirnya ya. Nanti minggu depan dikumpulkan berarti. Halo, tugas akhirnya minggu depan ya. Tugas tesnya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan Bapak akhiri. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.